Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yusuf Sahrul. I am from class 19, 1B17. Smoking is a common activity for most men. However, many people are disturbed by smoking. This is why I disagree with smoking on campus. Furthermore, smoking slowly damages your health. It not only damages the health of active smokers, but also affect the health of passive smokers. From this, we can understand that besides this disturb the comfort of others, it can also harm their health. There are various diseases that can be caused by smoking, including lung disease, heart and blood vessel disease, and other health problems. In conclusion, my opinion is that I disagree with smoking on campus. If you want to smoke, do so in a place that will not disturb others. Now, I will presentation about the present continuous tense. Yang pertama, what is the present continuous tense? Apa itu present continuous tense? Nah, di dalam kata present continuous tense, di dalam kalimat present continuous tense itu ada kata present yang artinya masa sekarang. Sedangkan continuous berarti itu sedang terjadi. Jadi present continuous tense itu adalah bentuk tenses yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang atau present. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti itu ada kata lagi atau sedang yang menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begin before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah, continuous after, waktu atau aksi lainnya. Oke, and then kemudian apa rumus present continuous tense? Di dalam present continuous tense yang paling menonjol adalah yang paling membedakan dari tenses yang lain, yaitu ada kata verb one tambah ing, atau bisa kita singkat jadi verb in ya. Kan kalau misalkan di dalam simple past itu kan verb to, kemudian di dalam simple present itu kan verb one. Nah, kalau dalam present continuous tense itu verb one sama, cuman ditambah ing di akhirnya. Jadi verb in gitu. Itu yang paling membedakan di dalam rumus present continuous tense. Nah, berikut ada pola kalimat di dalam present continuous tense. Ada 3 pola kalimat, ada positif, negatif, dan tanya atau afirmatif, negatif, and interrogatif. Untuk rumus present continuous tense pada kalimat afirmatif atau positif, yaitu diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan to be, kemudian verb in, kemudian ditambah dengan dengan komplement ya. Nah, sedangkan kalimat negatif itu sama saja dengan kalimat positif, cuman yang membedakannya adalah setelah to be dan sebelum verb in itu ada not yang menunjukkan tidak, yaitu ciri khas dari kalimat negatif. Itu mau tenses apapun itu, kalimat negatif tetap seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pada pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini berbeda dengan kalimat positif dan juga negatif. Jadi, kalau untuk kalimat interrogatif
atau kalimat tanya diawali dengan to be, kemudian tambah subjek, tambah verb in, juga tambah komplement. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan to be. Kapan sih kita menggunakan am, is, are? Nah, itu tergantung pada subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Dan yang terakhir, jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Nah, sebenarnya apa sih to be itu? Jadi, secara singkatnya, to be itu auxiliary verb. Jadi, to be itu sebagai kata kerja bantu. Ini juga yang menjadi ciri khas dari continuous tense, ya. Kemudian, yang selanjutnya, adverb of time dalam simple present continuous tense. Berarti kata keterangan waktu dalam present continuous tense. Nah, keterangan waktu dalam present continuous tense itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada at the time of speaking. Jadi, pembicaraan yang langsung pada waktu itu. Keterangan ini dapat kita gunakan saat melakukan pembicaraan sambil melakukan aktivitas lain di waktu bersamaan. Kemudian, yang kedua, ada aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Round of time of speak. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari adverb of time dalam present continuous tense. Yang sama-sama mempunyai arti sekarang, yaitu ada now, right now, at the moment, at present. Kemudian contoh yang lainnya bisa this year, this month, this week, this semester. Kemudian contoh yang lainnya tuh bisa today, kemudian bisa this morning, this afternoon, ya. Masih banyak lagi adverb of time dalam present continuous tense. Oke, lanjut ke penggunaan kalimat present continuous tense. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa fungsi present continuous tense dengan contoh dalam berbagai pola kalimatnya. Yang pertama pada pola kalimat things that are happening now itu menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Kalimat tersebut memiliki fungsi untuk menunjukkan aksi yang sedang terjadi. Contohnya ada I am writing this letter to express my longing to my boyfriend. Aku sedang menulis surat ini untuk mengekspresikan kehidupanku pada pasanganku. Kemudian, she is reading a romance novel right now. Dia sedang membaca buku sekarang. Buku novel ya, novel romance sekarang. Kemudian, they are not eating this cake. Mereka tidak sedang memakan kue. Nah, itu dia salah satu contoh, beberapa contoh penggunaan kalimat present continuous tense ketika things that are happening now. Oke, selanjutnya, temporary event. Ini menyatakan tindakan yang telah lama terjadi namun hanya dalam waktu sementara saja. Nah, biasanya
Pada fungsi pertama itu kan menunjukkan suatu aktivitas berlangsung dalam waktu yang sebentar. Nah, namun pada fungsi yang satu ini kita dapat menggunakan untuk menceritakan kejadian berlangsung dalam waktu yang agak lama, namun hanya terjadi sementara saja. Contohnya, he's studying a new language at the moment. Dia sedang belajar bahasa baru sekarang. Kemudian, she's upgrading for her computer skill at the moment. She's upgrading her computer skill at the moment. Dia sedang meningkatkan keterampilan komputernya sekarang. Nah, itu dia beberapa contoh temporary event ya. Kemudian contoh yang berikutnya itu ketika all the action around the time of speaking. Membicarakan aksi yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Nah, jadi dalam tesis ini itu dapat digunakan untuk memberitahu suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Contoh, Yusuf is talking 3 classes a semester. Yusuf mengambil 3 kelas di semester ini. Kemudian, Afan is spending a lot of his money this week. Afan menghabiskan banyak uangnya minggu ini. Itu dia. Next, penggunaan kalimat present continuous tense dalam a new pattern or habit. Nyatakan kebiasaan baru. Ini cukup menarik ya dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Nah, jadi dalam tenses ini tuh dapat digunakan untuk menunjukkan kontras antara yang lama dan juga yang baru. Yang baru. Nah, contohnya this day people are writing emails a lot less than they used to a few years ago. Hari ini orang-orang menulis email jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Itu dia. Kemudian future plans. Jadi penggunaan kalimat present continuous ini menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh, when we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. Saat sampai di bandara, kita menaiki kendaraan pribadi untuk langsung ke hotel. Contoh selanjutnya, my manager is promoting stage 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 to be the new lead team next month. Manajerku mempromosikan Stage untuk menjadi pemimpin tim yang baru di bulan. Nah, itu dia beberapa contoh kalimat present continuous tense dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, nah, kita akan rangkum ya kalimat positif pada present continuous tense. Nah, I am writing letter to my friend. Saya sedang menulis surat untuk teman saya. She is reading a book in the park. Dia sedang membaca buku di taman. They are playing football on the field. Mereka sedang bermain sepak bola di lapangan. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif. I am not watching TV right now. Saya tidak menonton TV saat ini. She is not listening to music at the moment. Dia tidak sedang mendengarkan musik saat ini. Coba kita perhatikan di dalam kalimat yang pertama. I am not watching TV right now. I itu sebagai subjek. Am itu sebagai to be. Not itu menunjukkan kalimat negatifnya. Watching itu merupakan verb ing. Watching TV ya. Verb ing.
TV, tadi watching saja, watching, verb ing, kemudian TV itu sebagai objek, bisa pakai objek juga. Right now itu sebagai adverb of time. Nah, kalau dalam kalimat positif itu sama saja seperti ini, cuma yang membedakannya tidak ada not. Lanjut ke interrogatif. Contohnya, are you watching a movie right now? Apakah kamu sedang menonton film saat ini? Is he studying for the rest tomorrow? Apakah dia sedang belajar untuk ujian besok? Are they playing basketball in the park? Apakah mereka sedang bermain basket di taman? Ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita lihat di dalam kalimatnya. Misalkan, is he studying for the test tomorrow? Is itu sebagai to be. Si itu sebagai subjek. Yang menentukan to be-nya is itu ada pada subjeknya. Studying itu verb ing. For the test tomorrow itu masuk ke komplement ya. Masuk ke pelengkapnya. Nah, kemudian tadi kan kalimat tanyanya itu hanya dijawab dengan yes or no. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan pertanyaan itu tidak dijawab dengan yes or no? Nah, nah berikut ada contoh kalimat dari question WH ya. Berarti ada what, why, when, who ya. Nah, ini contohnya what am I watching? Apa sedang aku tonton. Jadi ada kata tanyanya di depan, kemudian ada tetap ada to be, kemudian subjek dan juga verb in. Ya, jadi hampir sama dengan kalimat interrogatif yang hanya punya dua jawaban, yaitu yes or no. Itu hampir sama. Cuman yang membedakannya ya tinggal tambahkan kata tanya di depannya. Gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang ini, itu jawabannya itu bervariasi ya. Kalau what berarti apa, kalau why berarti kenapa, itu kan berarti menanyakan sebab. Contoh yang lainnya, where are the dancing? Di mana mereka sedang menari. Kemudian, who who are they dancing? Siapa mereka yang sedang menari gitu kan. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya. Di dalam present continuous tense itu ternyata adalah kata kerja yang tidak bisa digunakan. Nah, kata-kata yang kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous dan ini dikenal sebagai stative verb atau kata kerja statis. Itu lawan dari kata kerja dinamis. Contohnya ada perception and sensation. Kata kerja yang menunjukkan indera manusia. Contohnya hear, taste, smell, see, sound. Kan nggak bisa ya. See jadi seeing nggak bisa gitu kan. Kemudian cognition, emotion, attitude. Kata kerja yang menunjukkan kognisi, emosi, dan sikap. Seperti love, hate, adore, love, like, forget, agree, and disagree. Yang selanjutnya, having and being. Berarti kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Ada be, have to, plus, require, belong, include. Dan yang terakhir, stance, kata kerja yang menunjukkan pendirian. Contohnya sit, stand, live, fast. Ya. Kata kerja statis lainnya itu ada weighing, content, involve, content, consist. Nah, ini yang tadi ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.